Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan melakukan supervisi akademik untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya sendiri sebagai observer, Samsul Jamali, untuk coachnya Bu Etika Rahmawati, dan untuk coachnya Pak Rija Agustian. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Etika. Waalaikumsalam, Pak Jamal. Gimana kabar Bu Etika hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Jamal gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Etika. Nah, saya akan melakukan observasi terhadap Bu Etika dulu ya Bu Etika, sesuai Ya, dengan apa yang Pak. kita rencanakan kemarin. Nah, Baik. untuk yang pertama di pra-observasi. Nah, di pra-observasi ini saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian untuk coachingnya Bu Etika ya. Untuk penilaiannya itu, rubrik penilaiannya itu ketersesuaian coaching hari ini dengan alur Tirta Bu Etika ya. Nah, Iya, apakah Bu Pak. Etika sudah mengerti tentang alur Tirta? Alhamdulillah mengerti, Pak. Baik Bu Etika. Nah, nanti setelah itu kita sudah melakukan supervisi ya Bu Etika. Nah, untuk mencatat apa yang mau kita observasikan, mau Bu Etika coachingkan. Nah, kemudian pasca supervisinya ini apa yang indikator ketercapaian Bu Etika yang akan Bu Etika kembangkan pada saat coaching kali ini Bu Etika? Indikator ketercapaiannya adalah saya ingin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Etika, berarti dua ya Bu Etika, mendengarkan dengan Iya. aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian nanti penyampaian hasil observasi akan saya sampaikan setelah Bu Etika melakukan coaching ya Bu Etika. Baik, Pak. Nah, baik. Kemudian apa tujuan yang ingin Bu Etika capai terhadap coaching kali ini Bu Etika? Tujuan yang ingin saya capai itu adalah mendapatkan solusi dari permasalahan yang diajukan oleh coach terhadap saya. Baik Bu Etika. Jadi untuk berikutnya saya persilakan Bu Etika untuk melakukan coaching terhadap coaching. Baik, Pak. Waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Jamal. Baik, Kak. Assalamualaikum Bu Etika. Waalaikumsalam Pak Riza. Apa kabar Pak Riza? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya juga Bu Etika? Alhamdulillah baik. Saya lihat-lihat sepertinya Pak Riza nih ada sesuatu kecemasan lah yang terjadi pada diri Pak Riza. Apa tuh Pak? Iya Bu Etika. Jadi saya ini ada sedikit menganjal Bu Etika di hati ini. Jadi saya ini sedikit cemas dengan anak murid saya Bu Etika. Oh begitu. Iya. Kecemasan apa yang Bapak rasakan Pak? Jadi kecemasan yang saya rasakan ini takutnya anak itu tidak dapat pembelajaran yang maksimal gitu Bu Etika. Terlambat gitu dalam pembelajarannya. Oh, terlambat di dalam pembelajaran ya, Pak, ya? Iya. Oke, Pak, sebelum kita mulai pembelajaran, pembicaraan kita, perbincangan kita hari ini, apa sih yang diharapkan oleh Pak Riza terhadap, perbincangan kita hari ini? Jadi harapan saya itu, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya sendiri itu Bu Etika. Jadi saya itu berharapnya saya itu dapat bercerita dengan Bu Etika dan mendapatkan solusi yang maksimal untuk masalah saya sendiri. Begitu Bu Etika. Oke. Baik, Pak, kemudian menurut Bapak, permasalahan yang sedang Bapak hadapi itu, apa sih faktor penyebabnya? Kira-kira menurut Bapak? Jadi faktor penyebabnya itu kurang aktifnya gitu Pak Bu Etika. Jadi kurang aktifnya sehingga anak itu terlambat dalam pengerjaan tugas, dalam menangkap pembelajaran gitu Bu Etika. Baik. Kurang aktifnya itu sudah Bapak cari tahu,
penyebabnya? Apakah bisa Ya- jadi Pak Riza menemukan sendiri ataupun misalnya ada laporan dari guru-guru mapel yang lain seperti itu? Jadi Bu Itika, saya itu sudah berusaha ya Bu Itika ya. Sudah Iya. berusaha bagaimana saya itu menyamakan dulu kesetaraan antara murid satu dengan murid yang lainnya. Nah, Mhm, di situ saya sudah juga menerapkan metode-metode pembelajaran yang mhm, aktif dan saya itu memperlakukan sama ya Bu Itika ya dengan iya, murid-murid yang lainnya. Cuma saya sudah bertanya juga dengan guru lainnya bagaimana pembelajarannya saat pembelajaran agama tersebut. mhm, Setelah saya bertanya dengan guru agamanya atau guru lainnya, ternyata permasalahannya sama, Bu Etika. Nah, mhm. kemudian di sini saya bertanya juga terhadap guru mapelnya PJOK. Nah, di sini Bu Etika terdapat perbedaan, Bu Etika. Iya, Perbedaannya di sini ketika pelajaran PJOK, anak tersebut itu terlihat aktif, iya, mudah begitu, Bu Etika. Sedangkan di pelajaran yang lainnya itu anak itu terlambat, sedangkan mhm. pembelajaran PJOK-nya di situ, mapel PJOK-nya, anak itu aktif, bagus sekali, sama, enggak terlambat gitu. Seperti itu, Bu Etika. Oke. Berarti, anak ini nih hanya menunjukkan keaktifannya pada saat jam pelajaran PJOK ya, Pak, ya? Iya, benar sekali, Bu Etika. Mohon maaf, Pak, kalau Bapak mengampu mata pelajaran apa, Pak? Saya guru kelas, Bu Etika. Oh, guru kelas. Oke. Iya. Jadi kira-kira tuh menurut Bapak tuh, apa ya, anak itu menunjukkan ketidakaktifan di dalam pelajaran Bapak itu, kira-kira itu disebabkan oleh apa tadi? Apakah Bapak itu sudah menyediakan media yang variatif atau pakai strategi pembelajaran yang udah maksudnya itu sudah memancing anak, tapi anak itu tetap tidak menunjukkan keaktifannya gitu? Nah, Bu Etika. Jadi saya ini selalu berusaha ya Bu Etika ya, supaya Iya, anak didik kita ini samalah gitu. Nggak ada yang mhm, terlambat dalam pengerjaan tugasnya. Nah, di mhm, sini saya sudah mencoba metode bagaimana supaya anak itu aktif, cuma saya itu belum mencoba metode seperti bermain, seperti gaya guru iya. PJOK-nya kan sering Oh, ngajak iya. bermain sehingga anak itu bisa aktif, nyaman dengan pembelajarannya seperti itu Bu Etika. Oke, berarti dari jawaban Pak Riza saya temukan solusinya adalah, Bapak itu bisa merancang pembelajaran dengan menggunakan kayak permainan di dalam pembelajaran gitu, Pak, ya? Jadi menerapkan Iya benar. strategi yang di dalam PJOK itu ke dalam, mata pelajaran Bapak di dalam kelas. Oke, Ya. untuk rencana selanjutnya, Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Nah, jadi rencana saya ataupun usaha saya nanti ke depannya itu ketika saya akan mencoba menerapkan pembelajaran Mhm, yang seperti permainan aktif, seperti lempar bola. Nah, oke, dan juga saya itu akan berusaha mencoba menghubungi, berkolaborasi dengan orang tuanya. Nah, dengan orang tuanya serta dengan teman sejawatnya. Bagaimana ini anak eh, kok bisa tidak aktif gitu kok dengan yang lain, sedangkan di pelajaran itu PJOK-nya itu aktif. Nah, di situ oke, saya oke. akan mencoba dengan teman sejawatnya dan melakukan pembelajaran yang seperti permainan tadi. Oke, baik. Kemudian untuk kedepannya komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk supaya rencana itu tuh selalu terrealisasikan gitu di dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Nah, komitmen saya itu akan berupaya mengoptimalkan media-media pembelajaran Bu Etika supaya anak itu asik tahu dengan apa yang diinginkan oleh muridnya seperti itu Bu Etika. Oke, baik. Dari jawaban Bapak tentang komitmen, berarti sudah kita temukan ya Pak ya solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Semoga kedepannya itu eh, apa? Setelah Bapak menemukan permasalahan, kemudian Bapak juga bisa merefleksikan diri untuk menemukan solusinya. Iya benar sekali Bu Etika. Bagaimana perasaan Pak Riza setelah kita berbincang-bincang?
Wah, perasaan saya sedikit lega Bu Etika. Saya dapat bercerita, dapat berbagi dengan Bu Etika dan menemukan masalah saya sendiri. Seperti itu Bu Etika. Menemukan solusi dari permasalahan ya Pak Iya, Riza ya. benar Oke, sekali Bu. baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Makasih ya Bu Etika ya. Ya, sama-sama Waktunya. Pak Riza. Baik, Bu Etika, sangat bagus sekali ya Bu Etika pada saat melakukan coaching terhadap coachingnya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Etika, apakah tujuan yang Bu Etika ingin capai tadi sudah tercapai terhadap coachingnya? Alhamdulillah, tujuan yang sudah saya tetapkan pada awal sebelum coaching itu sudah tercapai, ya, bahwa coach sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Baik, benar sekali Bu Tika. Menurut observasi saya juga seperti itu, bahwa tujuan yang ingin dicapai Bu Tika pada saat melakukan coaching sudah tercapai. Nah, kemudian indikator ketercapaian Bu Tika tadi kan ada dua, yaitu mendengarkan dengan baik, kemudian menanyakan apa pertanyaan yang berbobot. Nah, pada saat melakukan coaching tadi sudah saya dapatkan bahwa indikator ketercapaian Bu Etika sudah sangat baik Bu Etika. Nah, kemudian alur coachingnya juga sesuai dengan alur cerita ya Bu Etika. Nah, seperti itu. Nah, Iya, kemudian saya ingin bertanya lagi, kompetensi apa yang akan Bu Etika kembangkan untuk tindak lanjut berikutnya Bu Etika? Untuk menurut saya kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah mendalami alur tirta, Pak. Jadi mungkin dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot untuk memancing atau menimbulkan solusi tersendirinya dari coach tersebut. Baik Bu Etika. Memang sangat baik ya Bu Etika untuk pengembangan kompetensi yang akan Bu Etika tindak lanjuti nanti ke depannya, karena biar bagaimanapun pada saat kita melakukan supervisi atau melakukan coaching ini, alur cerita itu harus kita sesuaikan dengan kondisi atau keadaan permasalahan dari coach Bu Etika ya. Iya Pak. Nah, baik, mungkin cukup sampai di sini observasi yang saya lakukan terhadap coaching Bu Etika dan coaching Bu Etika terhadap coach Pak Rija. Baik, mungkin sampai di sini observasi yang dapat saya lakukan terhadap coaching dan coach. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal.